Bro, coba lu inget 5 tahun yang lalu. Tahun 2021. Waktu itu masih pandemi. Semua orang panik, usaha pada tutup, ekonomi jungkir balik. Tapi di tengah keruntuhan itu ada satu momen yang mungkin lu lupa. Di saat toko-toko fisik pada tutup, yang jualan online malah kebanjiran order. Di saat orang pada di PHK, kurir logistik malah kewalahan nganterin paket. Di saat properti mandek, saham teknologi malah naik gila-gilaan. Lu tahu kenapa? Bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka ada di jalur yang searah dengan arah angin perubahan. Sementara yang lain mati-matian nahan angin biar nggak roboh. Nah, sekarang gue mau ajak lu melompat 5 tahun ke depan. Tahun 2031, gue kasih bocoran bro. 5 tahun lagi, banyak banget bisnis yang bakal mati. Bukan karena produknya jelek, bukan karena usahanya nggak bona fide, tapi karena mereka melakukan satu kesalahan fatal. Ngira dunia bakal balik ke cara lama. Tapi di saat yang sama akan lahir bisnis-bisnis baru yang justru meledak. Bisnis yang hari ini mungkin masih kecil, masih sepele, masih lu anggap remeh. Tapi 5 tahun lagi mereka bakal ada di posisi yang nggak bisa lu kejar. Gue nggak akan kasih lu mimpi-mimpi manis. Gue mau kasih lu potret realita. Apa yang sebenarnya lagi terjadi di depan mata kita, kenapa banyak orang gagal lihat. Dan yang paling penting, gimana caranya lu nggak jadi korban tapi jadi pemain di putaran berikutnya. Karena 5 tahun itu sebentar bro. Cuman 60 bulan. 1825 hari. Dan tanpa lu sadar, hitung mundur menuju kehancuran atau kesuksesan lu udah dimulai dari detik ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Yang paling kelihatan tapi sering dianggap remeh. Gue mau lu perhatiin orang rumah lu sendiri. Atau tetangga lu. Atau bahkan diri lu sendiri. Cara lu belanja sekarang dibanding 5 tahun lalu, udah berapa banyak berubah? Dulu kalau mau beli sayur, lu harus ke pasar. Dulu kalau mau beli baju, lu harus ke mall. Dulu kalau mau pesan makan, lu harus telepon atau datang langsung. Sekarang, bro, lu bisa beli apapun sambil rebahan. Lu bisa bandingin harga dari 10 toko berbeda cuma dalam 2 menit. Lu bisa baca review dari ratusan orang sebelum mutusin beli satu barang. Dan ini bukan tren sementara, bro. Ini udah jadi perilaku permanen. Tapi masalahnya, banyak pelaku bisnis masih berkaca pada masa lalu. Mereka mikir, nanti juga orang-orang bakal balik ke toko fisik. Nanti juga belanja offline bakal ramai lagi. Enggak bro, mereka enggak akan balik. Bukan karena mereka benci toko fisik, tapi karena otak manusia udah terprogram buat milih jalan yang paling gampang. Dan digital itu jalan termudah yang pernah ada. Coba gue kasih contoh nyata yang lagi terjadi sekarang. Gue punya temen, sebut aja namanya Budi. Dia buka toko sembako di pasar tradisional. Dagangannya lengkap, harganya kompetitif, murah senyum. Tapi omzetnya 3 tahun terakhir turun terus. Sementara toko sembako online yang jualan lewat marketplace, omzetnya naik 3 kali lipat di periode yang sama. Padahal barangnya sama. Harganya kadang lebih mahal di online karena ongkir. Tapi kenapa orang milih beli online? Karena males. Males macet, males parkir, males nawar, males bawa belanjaan berat. Orang sekarang udah nggak mau repot. Mereka rela bayar lebih sedikit asal praktis. Dan ini bro adalah pembunuh nomor 1 buat bisnis-bisnis lama yang masih ngandelin cara konvensional. Gue kasih lu satu kalimat yang harus lu ingat baik-baik. Bisnis lama mati bukan karena produknya jelek, tapi karena cara manusia memenuhi kebutuhan udah berubah total. Dan perubahan ini nggak akan balik. Dia akan terus maju, makin cepat, makin liar, makin brutal. Sekarang kita masuk ke poin yang lebih dalam lagi. Kenapa gue bilang perubahan ini nggak bisa dilawan? Karena ini bukan cuma soal teknologi doang. Ini soal 4 kekuatan besar yang bergerak bareng-bareng kayak badai sempurna. Bayangin gini bro, lu mau lawan arus tapi arusnya datang dari 4 arah sekaligus. Mau lari kemana lagi? Kekuatan pertama jelas teknologi. Tapi teknologi aja nggak cukup. Dulu juga banyak teknologi canggih tapi gagal karena manusia belum siap. Nah, yang kedua adalah perubahan perilaku manusia yang udah gue bahas tadi. 2 kekuatan ini aja udah cukup buat bikin pusing. Tapi tunggu dulu, masih ada 2 lagi. Kekuatan ketiga adalah regulasi pemerintah. Lu lihat sendiri sekarang dari pusat sampai daerah, semuanya lagi dorong digitalisasi. Ada apa? Bukan karena mereka tiba-tiba cinta teknologi. Tapi karena data itu lebih mudah dikumpulin, lebih mudah dipajakin, dan lebih mudah diawasi kalau semuanya serba digital. Ini realita pahit yang jarang dibahas. Pemerintah punya kepentingan besar agar semua transaksi tercatat. Makanya mereka bikin aturan yang makin mempermudah bisnis online dan makin mempersulit yang offline. Bukan mempersulit dalam arti jahat, tapi regulasi itu perlahan-lahan ngepit pengusaha kecil yang masih pakai cara lama untuk pindah ke ekosistem yang lebih terstruktur. Dan yang keempat, ini yang paling gila, aliran modal besar. Lu tahu nggak, uang itu selalu ngikutin kemana angin perubahan berembus. Sekarang ini, venture capital, investor global, dana-dana besar dari luar,
Semuanya lagi lomba-lomba masuk ke sektor digital. Mereka nggak peduli sama warung pinggir jalan yang udah ada 20 tahun. Mereka lihatnya startup logistik, platform e-commerce, perusahaan energi terbarukan. Kenapa? Karena mereka mainnya jangka panjang. Mereka tahu 5-10 tahun lagi, yang akan bertahan cuma yang sudah terdigitalisasi. Jadi kalau 4 kekuatan ini, teknologi, perilaku manusia, regulasi, dan modal, udah bergerak ke arah yang sama, bro. Percayalah, nggak ada kekuatan sebesar apapun yang bisa nahan. Yang bisa lu lakukan cuma milih, ikut arus atau tergilas. Karena kalau lu masih ngotot bertahan di cara lama sambil berharap semuanya balik kayak dulu, lu kayak orang yang berdiri di tengah rel sambil bilang ke kereta api, "Dan berhenti, gua nggak siap pindah." Keretanya nggak akan berhenti, bro. Dia bakal tabrak lu tanpa ampun. Dan yang tragis, lu bakal mati bukan karena lu jahat atau bodoh, tapi karena lu terlalu nyaman di masa lalu. Sekarang kita masuk ke poin yang paling dekat sama kehidupan sehari-hari, yang mungkin tanpa lu sadari, udah mulai mengintai dari belakang. Gua mau lu lihat sekeliling lu. Coba perhatiin, berapa banyak pekerjaan yang dulu dilakukan manusia, sekarang pelan-pelan mulai diambil alih oleh mesin, oleh sistem, oleh algoritma. Dulu waktu lu kecil, kalau mau naik kereta, lu harus antri tiket, ngobrol sama petugas loket, minta tiket fisik. Sekarang, semua serba scan, serba digital, petugas loket mulai berkurang satu persatu. Dulu kalau mau bayar tol, ada petugas jaga di setiap gerbang. Sekarang, udah diganti kamera dan mesin otomatis. Dulu kalau mau belanja di supermarket, kasirnya ramai, ngantri panjang. Sekarang, di luar negeri udah mulai banyak toko tanpa kasir. Lu ambil barang, lu keluar, saldo langsung kepotong otomatis. Dan ini baru awal, bro. Ini baru pemanasan, karena teknologi yang bakal datang 5 tahun ke depan itu kecepatannya nggak bisa dibayangin sama otak manusia. Nah, kenapa ini terjadi? Bukan karena perusahaan tiba-tiba jadi kejam. Bukan karena mereka benci karyawan, tapi karena satu kata, efisiensi. Coba lu jadi bos perusahaan. Lu punya 50 karyawan administrasi, gaji masing-masing 5 juta, total 250 juta per bulan. Terus tiba-tiba ada software yang bisa ngerjain pekerjaan 50 orang itu cuma dengan biaya 50 juta per bulan. Softwarenya juga nggak pernah sakit, nggak pernah minta cuti, nggak pernah ngeluh, nggak pernah bikin demo. Lu pilih yang mana? Jawabannya kejam tapi rasional, bro. Dan inilah yang sekarang lagi terjadi di semua lini industri. Akuntansi, administrasi, customer service, bahkan sekarang content writer, desainer grafis udah mulai digoyang sama kecerdasan buatan. Pekerjaan yang dulu butuh waktu berhari-hari, sekarang bisa keluar dalam hitungan menit. Kualitasnya kadang masih perlu dipolish, tapi kecepatannya gila banget. Dan perusahaan manapun, apalagi di era kompetisi kayak sekarang, pasti milih yang cepat. Kalau lu bisa kirim proposal hari ini, lawan lu bisa kirim sejam lagi, lu yang kalah. Kalau lu bisa bikin laporan seminggu, AI bisa bikin semenit. Lu yang tersingkir, tapi jangan salah sangka dulu, bro. Gua nggak bilang semua pekerjaan bakal musnah. Yang bakal musnah itu pekerjaan-pekerjaan rutin. Pekerjaan yang polanya itu-itu aja. Pekerjaan yang bisa diajarin ke orang baru dalam 2 minggu. Itu yang paling terancam, tapi pekerjaan yang butuh kreativitas, yang butuh empati, yang butuh hubungan antar manusia, yang butuh keputusan strategis di tengah ketidakpastian itu justru makin naik daun. Ironisnya kebanyakan orang justru bertahun-tahun sekolah, bertahun-tahun kuliah, tapi ujung-ujungnya kerja di posisi yang paling gampang digantikan mesin. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita, bro, masih ngajarin kita jadi pekerja industri abad ke-20, sementara dunia udah masuk abad ke-21. Mereka ngajarin kita patuh, ngajarin kita hafalan, ngajarin kita ngerjain tugas berulang, tapi nggak ngajarin kita cara mikir kritis, cara beradaptasi, cara belajar hal baru setiap bulan. Dan ini jebakannya. Ketika otomatisasi datang, yang kena PHK pertama kali ya mereka yang kerjanya rutin. Bukan karena mereka malas, tapi karena sistem udah nggak butuh lagi. Jadi pertanyaannya sekarang, posisi lu di mana? Apakah pekerjaan lu hari ini masih akan ada 5 tahun lagi? Apakah skill lu masih laku 5 tahun lagi? Kalau jawabannya ragu, bro, itu tanda bahaya yang harus lu dengerin dari sekarang. Karena yang ngenes itu bukan cuma kehilangan kerja, tapi kehilangan kerja dan nggak punya cadangan skill buat mulai lagi. Sekarang kita masuk ke poin yang paling frontal. Yang paling kelihatan di mata, tapi sering dibela mati-matian sama pebisnis offline. Soal harga. Coba lu perhatiin, bro. Berapa kali lu lihat orang belanja di toko fisik, megang barang, tanya-tanya, nyobain, udah cocok, tapi begitu lihat harga, mereka langsung buka HP, scan barcodes, dan beli online di tempat. Ini pemandangan yang udah biasa banget sekarang. Dan yang paling sakit buat pemilik toko, mereka udah capek-capek, nyediain tempat, nyediain display, bayar listrik, bayar karyawan, tapi ujung-ujungnya cuma jadi showroom gratisan buat marketplace. Kenapa ini bisa terjadi? Karena online itu punya kemampuan yang enggak mungkin ditandingi sama toko fisik dalam hal efisiensi biaya.
Bayangin satu platform marketplace itu bisa nampung jutaan produk, jutaan penjual tanpa harus bayar sewa ruko di lokasi strategis. Mereka nggak perlu bangunan megah di pinggir jalan, nggak perlu ACE nyala tiap hari, nggak perlu satpam jaga 24 jam. Toko online itu cukup ada di server, di-maintain oleh tim kecil, tapi jangkauannya seluruh Indonesia, bahkan dunia. Sementara toko fisik, modal pertama aja udah habis buat renovasi interior dan sewa tahunan yang nilainya bisa puluhan sampai ratusan juta. Dari situ aja udah ketinggalan jauh, bro. Nah, ini yang bikin persaingannya nggak adil. Bukan karena pemilik toko fisik bodoh atau malas, tapi karena struktur biayanya memang sudah berbeda dari awal. Platform online bisa jual rugi dulu bertahun-tahun demi bunuh kompetisi, sementara toko fisik harus untung dari hari pertama buat bayar sewa besok. Platform online bisa beli barang dalam jumlah gila-gilaan langsung dari pabrik, sementara toko fisik belinya eceran dari distributor yang udah dipotong untung berkali-kali. Hasilnya, online bisa jual dengan harga yang bikin toko fisik cuma bisa melongo. Dan ini bukan cuma soal barang murah, bro. Ini soal algoritma. Lu tahu enggak, platform online itu tahu persis barang apa yang lagi lu cari, kapan lu mau beli, berapa duit lu, bahkan prediksi barang apa yang bakal lu beli bulan depan. Mereka punya data, dan data itu lebih berharga dari minyak. Dengan data, mereka bisa atur harga, atur diskon, atur promo yang tepat sasaran. Sementara toko fisik jualannya cuma ngandelin perkiraan, ngandelin feeling, dan kadang cuma ngandelin harapan. Ini pertarungan antara tentara modern dengan senjata canggih dan radar satelit, lawan prajurit tradisional dengan golok dan perisai. Bukan soal siapa lebih berani, tapi soal siapa lebih siap. Tapi yang paling ngenes, bro, bukan soal kalah saingnya, tapi soal banyak pebisnis fisik yang marah, nyalahin pemerintah, nyalahin marketplace, nyalahin semua orang kecuali diri sendiri. Mereka ngamuk, demo, minta regulasi, minta online, dipajakin tinggi, minta dibatesin. Padahal solusinya bukan di sana. Lu bisa protes, lu bisa demo, lu bisa minta pemerintah batasin online. Tapi percuma. Karena selama konsumen masih bisa milih antara beli mahal di toko atau beli murah di online, dengan klik sekali mereka akan tetap milih yang murah. Ini bukan soal moral, ini soal logika ekonomi. Orang sekarang pinter-pinter, mereka tahu duit mereka susah dicari. Mereka nggak akan rela ngelebihin pengeluaran cuma buat beli barang yang sama dengan harga lebih mahal cuma karena lu kasihan sama pedagang fisik. Realitanya brutal kayak gitu, bro. Jadi daripada sibuk nyalahin orang lain, mending mikir, gue bisa apa buat bersaing di ranah yang berbeda. Karena kalau lu main di ranah yang sama, di harga yang sama, di produk yang sama, lu udah mati sebelum mulai. Yang harus lu kejar itu bukan harga termurah, tapi nilai lebih yang enggak bisa dikasih online. Pelayanan personal, pengalaman langsung, kepercayaan yang udah terbangun bertahun-tahun, itu senjata lu. Tapi kalau lu masih ngotot jualan barang biasa dengan harga biasa tanpa nilai tambah, siap-siap aja digilas sama mesin raksasa yang enggak pernah tidur. Sekarang kita balik arah pembahasannya. Jangan kebanyakan mikirin yang mati, karena di setiap kehancuran selalu ada peluang baru yang muncul. Dan peluang ini, bro, bukan peluang kecil-kecilan. Ini gelombang besar yang bakal naik dalam 5-10 tahun ke depan. Coba lu perhatiin 3 sektor yang sekarang lagi berubah bentuk di depan mata. Pertama, logistik. Dulu logistik itu cuma urusan kirim barang, angkut paket, sepele. Tapi sekarang, logistik udah jadi urat nadi ekonomi. Semua yang lu beli online, semua yang lu pesen lewat aplikasi, ujung-ujungnya ada di tangan kurir. Dan ini baru mulai, bro. 5 tahun lagi barang yang dikirim bakal jauh lebih banyak, lebih cepat, lebih kompleks. Toko-toko fisik yang masih bertahan pun bakal butuh jasa logistik buat nganterin barang ke rumah pelanggan. Restoran bakal butuh kurir meskipun mereka punya tempat duduk. Bahkan jasa-jasa kayak laundry, servis AC, tukang pijet, semuanya bakal terintegrasi sama logistik. Perusahaan yang bisa ngasih solusi pengiriman cepat, murah, dan tepat waktu, dia bakal jadi raja di eranya. Dan yang menarik, logistik ini salah satu sektor yang susah mati karena dia yang ngubungin semua sektor lainnya. Dia kayak jalan tol di tengah kota. Semua mobil lewat, semua kendaraan lewat, dan yang punya jalan tol dia cuma mancing manis sambil ngeliatin orang lalu lalang. Kedua, layanan digital. Lu pikir layanan digital cuma soal bikin aplikasi atau jualan online? Enggak, bro. Ini jauh lebih luas dari itu. Di masa depan, semua bisnis bakal butuh layanan digital. Toko kelontong pinggir jalan butuh orang yang bisa bantu dia jualan lewat GoFood atau Shopee. Guru les privat butuh platform buat ngajar online. Tukang bangunan butuh cara biar orang bisa pesan jasanya lewat internet. Dokter butuh sistem buat konsultasi jarak jauh. Semua ini adalah layanan digital. Dan peluangnya bukan cuma buat yang jago ngoding, tapi buat yang jago ngeliat celah. Lu bisa jadi jasa foto produk buat penjual online.
Lu bisa jadi jasa bikin konten buat UMKM yang gaptek. Lu bisa jadi perantara yang nyambungin penjual ke platform digital. Atau lu bisa jadi konsultan sederhana yang ngajarin orang tua pakai aplikasi. Ini pasar gede banget bro, dan masih sedikit yang main karena kebanyakan orang masih mikir digital itu susah. Digital itu buat anak IT doang. Padahal dibalik semua kemegahan teknologi, yang paling dicari itu orang-orang yang bisa bikin teknologi itu gampang dipakai sama orang kebanyakan. Dan yang ketiga, ini yang paling jarang dilirik sama orang Indonesia, energi terbarukan. Lu tahu enggak, perang harga minyak, fluktuasi BBM, subsidi pemerintah yang bikin pusing, semua itu bakal pelan-pelan berkurang seiring dunia beralih ke energi terbarukan. Panel surya, turbin angin, baterai kendaraan listrik, semua ini lagi naik kelas. Dan Indonesia, bro, punya potensi gila di sini. Matahari bersinar sepanjang tahun, angin berhembus di banyak tempat, panas bumi melimpah. Tapi kenapa kita masih impor BBM? Karena kita telat main. Tapi 5 tahun ke depan ini bakal berubah. Pemerintah mulai kasih insentif. Perusahaan mulai wajib pakai energi hijau. Masyarakat mulai sadar listrik dari panel surya bisa ngurangin tagihan bulanan. Nah, disinilah peluang buka jasa pemasangan panel, jasa perawatan, jualan komponen, atau bahkan jadi edukator yang ngajarin orang cara beralih ke energi terbarukan. Ini sektor yang searah banget sama arus global, bro. Negara maju udah lari kencang, kita baru bangun tidur. Sekarang kita masuk ke poin yang paling berbahaya, yang paling subtle, paling halus, tapi efeknya bisa bikin lu bangkrut tanpa lu sadari. Gue mau ngajak lu ngelihat satu musuh yang selama ini lu kira temen, namanya zona nyaman ilusi. Lu tahu ciri orang yang mulai masuk zona nyaman ilusi? Dia selalu bilang, nanti juga balik normal. Dia selalu bilang, ini cuma sementara. Dia selalu bilang, orang Indonesia mah tradisional pasti lebih suka belanja langsung. Gue nggak tahu dari mana keyakinan itu datang, tapi fakta berbicara lain, bro. Dari tahun ke tahun, grafik belanja online naik terus. Grafik pengguna aplikasi naik terus. Grafik kebiasaan digital makin nempel. Nggak ada tanda-tanda turun, tapi kenapa banyak pengusaha masih bersikeras bahwa dunia akan kembali seperti tahun 2010? Karena mereka takut. Karena mengakui bahwa dunia berubah berarti mengakui bahwa cara lama mereka udah usang. Dan itu sakit. Lebih enak percaya bahwa suatu hari nanti orang-orang akan balik ke toko fisik, balik ke cara lama, balik ke masa lalu yang mereka kenal. Padahal bro, sejarah udah ngajarin kita berkali-kali. Siapa yang bertahan di era revolusi industri? Yang rela ninggalin cara lama? Siapa yang bangkrut? Yang ngotot pakai kuda di saat mobil udah mulai diproduksi massal? Sama persis kayak sekarang. Yang bertahan bukan yang paling besar, bukan yang paling lama, tapi yang paling cepat sadar kalau peta udah berubah. Bahaya terbesar dari zona nyaman ilusi ini adalah sifatnya yang menenangkan. Lu bangun tidur, lu buka toko, lu dapat penghasilan sedikit, lu pikir semuanya baik-baik aja. Tapi di belakang layar, pelan-pelan pelanggan lu pindah ke online. Pelan-pelan omzet lu tergerus inflasi. Pelan-pelan biaya operasional naik, tapi pemasukan tetap. Dan lu nggak sadar karena penurunannya nggak drastis. Nggak kayak kena PHK langsung besok nggak punya uang. Ini kayak air dipanasin pelan-pelan. Kodok di dalam panci nggak bakal lompat karena suhunya naik sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya air mendidih dan kodok itu mati tanpa sempat nyadar. Itulah yang terjadi sama banyak pelaku usaha sekarang. Mereka mati perlahan bukan karena krisis besar, tapi karena terlalu nyaman di cara lama sambil berharap masa lalu balik lagi. Dan yang paling tragis ketika mereka sadar biasanya udah terlambat. Modal udah habis, pelanggan udah pindah, dan pesaing baru udah terlalu besar buat dikejar. Gue mau kasih analogi lain, bro. Bayangin lu lagi naik perahu di tengah laut. Perahu udah mulai bocor, tapi bocornya kecil. Lu pikir santai, masih bisa ditambal nanti. Sementara di kejauhan, lu lihat kapal besar lagi lewat. Kapal itu nawarin lu naik, tapi syaratnya lu harus tinggalin perahu lama lu. Lu pikir, perahu gue masih kuat, masih nyaman. Padahal air udah masuk pelan-pelan. Dan ketika lu sadar perahu lu mau tenggelam, kapal besar itu udah jauh. Nggak bisa lu kejar. Lu tenggelam sendirian. Memegang perahu bocor yang mati-matian lu pertahankan. Itulah yang akan terjadi sama pengusaha yang masih berharap dunia balik ke cara lama. Mereka akan tenggelam bersama keyakinan mereka, sementara orang-orang yang naik ke kapal besar, yang ikut arus perubahan, meluncur kencang ninggalin mereka. Jadi pertanyaan yang harus lu jawab jujur sekarang, bro, lu lagi naik perahu apa? Dan yang lebih penting, lu sadar nggak kalau perahu itu udah bocor dari lama? Karena kalau lu nggak sadar dari sekarang, 5 tahun lagi bukan bisnis lu yang mati, tapi mimpi-mimpi lu yang ikut tenggelam. Sekarang kita sampai di poin yang paling menentukan, yang jadi pembeda antara siapa yang bakal selamat dan siapa yang bakal tenggelam di 5 tahun ke depan.
Dan ini kabar baiknya buat lu yang mungkin merasa modalnya pas-pasan, jaringannya terbatas, atau pengalamannya masih minim. Karena di era perubahan kayak sekarang, modal besar ternyata bukan jaminan. Buktinya gampang, bro. Lu lihat perusahaan-perusahaan raksasa yang udah puluhan tahun berjaya, tiba-tiba ambruk dalam hitungan bulan karena nggak bisa beradaptasi dengan digital. Sebaliknya, lu lihat startup-startup kecil yang awalnya cuma usaha rumahan, dalam 3-4 tahun bisa melejit dan nyalip perusahaan yang udah ada 20 tahun. Apa bedanya? Bukan duitnya, tapi kecepatan bacanya. Mereka lebih cepat lihat perubahan perilaku konsumen. Mereka lebih cepat baca arah angin regulasi. Mereka lebih cepat tangkap peluang yang orang lain anggap remeh. Dan yang paling penting, mereka lebih cepat berani ambil keputusan. Ketika orang lain masih mikir, nanti dulu deh, mereka udah eksekusi. Ketika orang lain masih ragu, jangan-jangan ini cuma bubble, mereka udah ambil posisi. Dan dalam dunia yang berubah secepat sekarang, kecepatan itu adalah mata uang baru, yang nilainya jauh lebih tinggi dari uang itu sendiri. Gue kasih analogi sederhana. Bayangin lu lagi jalan di hutan, terus tiba-tiba turun hujan deras. Lu lihat ada 2 orang. Orang pertama punya jas hujan mahal, sepatu bagus, payung besar, tapi dia berhenti mikir, hujan ini bakal lama apa sebentar ya? Lebih baik nunggu di bawah pohon dulu. Orang kedua cuma pakai baju seadanya, bahkan mungkin udah basah kuyup. Tapi dia terus lari, cari tempat berteduh yang lebih aman, atau bahkan cari cara buat manfaatin air hujan itu buat minum atau nyuci. Siapa yang bakal selamat? Bukan yang punya perlengkapan paling lengkap, tapi yang paling cepat bergerak. Karena di hutan, kalau lu berhenti terlalu lama, lu bisa kedinginan, bisa dimakan binatang, atau bahkan pohon tempat lu berteduh itu tumbang. Sama kayak dunia bisnis sekarang. Orang yang kebanyakan mikir, kebanyakan analisis, kebanyakan nunggu momen pas justru bakal mati di tempat. Sementara yang cepat ambil keputusan walau kadang salah, tapi dia bisa belajar, bisa koreksi, bisa coba lagi. Dan setelah beberapa kali putaran dia udah jauh di depan sementara yang lain masih sibuk baca buku panduan. Nah, ini yang harus lu tanam dalam-dalam, bro. Keberhasilan di masa depan itu bukan soal siapa yang paling pinter bikin rencana, tapi siapa yang paling cepat baca situasi dan paling berani ambil langkah. Lu bisa punya rencana 100 halaman, tapi kalau pas eksekusi ternyata situasinya udah berubah total, rencana lu cuma jadi sampah. Sebaliknya, lu bisa mulai dari nol, modal pas-pasan, tapi kalau lu gesit baca peluang dan cepat ambil tindakan, lu bisa nyalip semua orang yang lebih dulu start. Karena di era sekarang yang lambat dimakan yang cepat. Bukan yang besar memakan yang kecil, ingat itu. Jadi kalau selama ini lu ngerasa minder karena modal kecil, karena usaha baru mulai, karena masih belajar, buang jauh-jauh perasaan itu. Ganti dengan rasa waspada dan kecepatan, waspada sama perubahan di sekitar, dan cepat ambil keputusan untuk berubah. Karena 5 tahun lagi yang bakal ketawa adalah mereka yang hari ini berani pindah jalur sebelum jalur lama ambruk. Bukan mereka yang mati-matian nahan pintu yang udah mau roboh. Jadi bro, dari semua yang gue omongin tadi, dari perubahan perilaku konsumen, 4 kekuatan besar, ancaman otomatisasi, sampai peluang-peluang baru yang bakal meledak, intinya cuma satu. 5 tahun ke depan itu bakal jadi titik pisah antara yang cuma bisa ngeluh sama yang benar-benar bergerak. Lu bisa pilih jadi penonton yang cuma bisa komentar, wow, dulu gue tahu tapi nggak sempat mulai. Atau lu bisa pilih jadi pemain yang hari ini juga mulai belajar, mulai adaptasi, dan mulai bangun posisi di sektor-sektor yang searah sama arus perubahan. Karena gue jamin, 5 tahun lagi bakal banyak orang yang nyesel. Nyesel karena terlalu lama di zona nyaman, nyesel karena anggap remeh teknologi, nyesel karena pikir bisnis lama bakal balik jaya. Dan gue nggak mau lu ada di posisi itu. Makanya kalau video ini ngebuka mata lu, ngebantu lu lihat sesuatu yang selama ini lu lewatin, gue minta satu hal simple. Tinggalin jejak di kolom komentar. Tulis, gue siap adaptasi 5 tahun ke depan. Biar lu punya komitmen kecil yang bisa lu lihat lagi nanti. Dan kalau lu mau terus ingetin diri lu buat nggak ketinggalan kereta perubahan, klik tombol subscribe. Karena di sini kita bakal terus ngupas realita, ngupas strategi, dan ngajak lu jadi orang yang bergerak bareng waktu, bukan yang digilas waktu. Gue tunggu lu di video selanjutnya.